Pernahkah Anda menilai sebuah buku hanya dari sampulnya? Atau lebih parah, menghakimi potensi seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan? Di balik kesibukan gedung-gedung tinggi, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, tersembunyi sebuah kisah tentang martabat, kesalahpahaman, dan sebuah laptop usang yang menyimpan rahasia besar. Kisah ini adalah pengingat bahwa ketulusan dan kemampuan sejati seringkali bersembunyi di balik peran yang paling sederhana, dan seringkali kita baru menyadari nilai seseorang ketika ia telah tiada. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Gedung PT Cakrawala Samudra menjulang angkuh di jantung kawasan bisnis Kuningan, Jakarta Selatan. Dinding kacanya memantulkan cahaya matahari pagi seolah-olah ingin mememerkan kemewahan dan kesuksesan yang terperangkap di dalamnya. Di antara ratusan karyawan yang lalu lalang dengan dasi mahal dan sepatu mengilap, ada satu sosok yang bergerak sunyi, nyaris tak terlihat, Bayu Satria. Bayu adalah seorang office boy atau yang lebih akrab disapa OB. Seragamnya selalu rapi, kemeja biru muda yang dicuci bersih, dan celana panjang hitam yang disetrika licin. Wajahnya ramah dan gerakannya gesit, tak pernah ia melewatkan satupun tumpahan kopi atau debu yang bersembunyi di sudut meja kerja. Bayu berusia 28 tahun. Ia tinggal di daerah pinggiran Bekasi dan setiap subuh ia sudah harus berjuang menaklukkan kepadatan KRL hanya demi tiba di kantor tepat pukul 6 pagi. Tugasnya dimulai jauh sebelum para manajer dan staf senior tiba. Ia memastikan AC mendinginkan ruangan, dispenser terisi penuh, dan aroma kopi pagi sudah siap menyambut para penghuni gedung. Bayu adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi produktivitas kantor, namun sayangnya ia hanya dilihat sebagai tukang bersih-bersih. Namun, Bayu memiliki satu kebiasaan yang aneh, setidaknya di mata rekan kerjanya. Tepat setelah jam makan siang, ketika sebagian besar karyawan masih larut dalam perbincangan atau leha-leha sejenak, Bayu akan menyelinap ke ruang pantry kecilnya. Dari dalam tas kain yang selalu ia bawa, ia akan mengeluarkan sebuah laptop. Laptop itu bukan model terbaru, bodinya sudah sedikit menguning, beberapa tombolnya terlihat pudar, dan layarnya dipenuhi stiker-stiker kecil yang menahan engsel agar tidak terlalu longgar. Laptop itu adalah dunia lain bagi Bayu. Ia tidak menggunakan laptop itu untuk bermain game atau menonton film. Bayu sedang sibuk. Jari-jarinya yang cekatan, yang beberapa jam lalu memeras kain pel, kini menari di atas keyboard dengan kecepatan yang mengagumkan. Ia mengetikkan barisan kode, membuat tabel, dan menganalisis data. Sesekali, ia akan mengambil buku tebal tentang pemrograman Python atau manajemen database yang ia sembunyikan di balik tumpukan lap. Ia belajar secara otodidak, memanfaatkan setiap celah waktu istirahatnya. Bayu sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Ia lulusan SMK jurusan Teknik Informatika. Namun, kendala biaya dan tanggung jawab keluarga membuatnya harus menerima pekerjaan apapun yang menawarkan penghasilan tetap. Menjadi OB di PT Cakrawala Samudra adalah batu loncatan yang ia syukuri, tetapi ia tak pernah berhenti mengasah kemampuannya, berharap suatu hari nanti keahliannya dapat diakui. Hari itu, suasana kantor sedikit berbeda. Desas-desus beredar bahwa perusahaan akan kedatangan CEO baru, menggantikan CEO sebelumnya yang pindah ke luar negeri. CEO baru ini dikabarkan sangat muda, tegas, dan obsesif terhadap efisiensi. Di saat yang sama, Kepala Divisi Operasional baru, Pak Hartono, baru saja dilantik. Hartono adalah tipikal manajer lama yang percaya pada hierarki kaku dan penampilan. Baginya, jika seseorang dibayar untuk membersihkan, maka ia harus membersihkan. Tidak ada tempat untuk hobi yang terlihat santai di tengah jam kerja.
Tepat pukul 14, Bayu duduk di kursinya di pojok ruang pantry. Aroma karbol dan kopi yang bercampur samar tak mengganggunya. Ia sedang fokus menyelesaikan program kecil yang ia buat sendiri, sebuah sistem inventarisasi alat kebersihan dan kebutuhan kantor yang lebih efisien dirancang agar ia tidak perlu lagi repot-repot mencatat secara manual menggunakan buku catatan. Pintu pantry terbuka tiba-tiba. Pak Hartono berdiri di ambang pintu, matanya yang tajam menyapu seisi ruangan. Raut wajah Hartono mengeras begitu pandangannya jatuh pada Bayu dan laptop usangnya. Bayu, suara Hartono terdengar dingin menghentikan detak jari Bayu di keyboard. Bayu buru-buru menutup laptopnya, berdiri tegak. "Iya Pak Hartono, ada yang bisa saya bantu?" Hartono melangkah masuk, membusungkan dada, seolah-olah ia baru saja menangkap seorang kriminal. "Apa yang kamu lakukan, Bayu? Ini jam kerja, bukan jam main-main." Bayu merasa tenggorokannya tercekat. "Maaf Pak, saya sedang istirahat, dan saya tidak main, saya..." "Tidak main," katanya. Hartono menyeringai sinis, menunjuk laptop itu dengan ujung sepatunya yang mengilap. "Bayu, kamu digaji untuk memastikan kantor ini bersih. Kamu adalah OB. Apa urusanmu dengan barang mahal ini? Kamu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, atau jangan-jangan kamu sedang mencari kerjaan lain?" Tuduhan itu menghantam Bayu seperti tamparan. "Bukan Pak, saya hanya sedang mencoba membuat sistem pencatatan untuk kebutuhan inventaris di sini, supaya lebih mudah dan cepat." Hartono tertawa hambar, memotong penjelasan Bayu, mengada-ngada. "Kamu kira kami tidak punya divisi IT? Apa, kamu merasa lebih pintar dari mereka? Dengar Bayu, ini adalah PT Cakrawala Samudra, perusahaan besar, bukan warung kopi di pinggir jalan. Fokus pada tugasmu. Kalau saya lihat laptop ini lagi saat kamu berseragam, saya anggap kamu melalaikan tugas. Paham?" Hartono berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Bayu hanya bisa menundukkan kepala. Ia mengepalkan tangan, menahan rasa sakit dan malu yang mendera. Ia tahu tujuannya baik, tetapi niat baiknya telah diterjemahkan sebagai kemalasan dan kesombongan. Laptop itu yang ia beli dengan mencicil selama 1 tahun, kini terasa seperti beban berat. Ia menyadari, di dunia korporat yang kejam ini, terkadang seragam biru mudanya menjadi tembok tak kasat mata yang menghalangi pengakuan atas kemampuannya yang sesungguhnya. Ia hanya seorang OB, dan seorang OB seharusnya tidak berurusan dengan teknologi, apalagi membuat sistem. Pagi berikutnya, aura di PT Cakrawala Samudra berubah total. Udara terasa lebih tegang, lebih formal, dan lebih dingin. Rima Adiwijaya, CEO baru yang berusia 30-an, telah tiba. Rima adalah sosok yang impresif, lulusan universitas ternama luar negeri, berpenampilan minimalis namun berkelas, dan memiliki reputasi sebagai pembersih yang tak kenal kompromi dalam hal kinerja. Rima tidak tertarik pada basa-basi. Hari pertamanya diisi dengan rapat maraton dan audit mendadak di berbagai divisi. Ia berjalan cepat, sepatu hak tingginya berdentum tegas di lantai marmer, diikuti oleh Pak Hartono yang tampak bersemangat menyambut kedatangan pimpinan barunya. Hartono melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan efisiensi operasional di bawah pengawasannya, dan yang terpenting, menyingkirkan elemen-elemen yang ia anggap virus kemalasan. Bayu, yang sedang sibuk menyusun tumpukan berkas di ruang arsip, sempat berpapasan dengan rombongan Rima. Rima mengangguk singkat, pandangannya cepat dan analitis, seolah-olah ia sudah memproses data Bayu hanya dalam sedetik. "Siapa dia?" Rima berbisik pada Hartono saat mereka berjalan menjauh. "Bayu Bu Rima, office boy kami. Pekerjaannya standar, meski kadang-kadang..." Hartono sengaja menggantungkan kalimatnya, memberi jeda dramatis. "Kurang fokus, Bu." Rima hanya mengangkat alis, tidak berkomentar lebih jauh. Namun, benih keraguan sudah ditanamkan oleh Hartono. Bayu, setelah diperingatkan Hartono sehari sebelumnya, kini benar-benar menjauhkan laptopnya dari area pantry. Ia hanya membawanya jika ada urusan darurat. Ia memutuskan untuk menggunakan waktu istirahatnya dengan lebih tradisional, membaca buku di taman kecil di lantai bawah atau sekadar minum air putih.
Sore itu, sekitar pukul 16.30, Bayu dipanggil untuk membersihkan ruang rapat utama, RRU, setelah rapat internal divisi IT yang sangat penting. RRU tersebut harus segera bersih karena pukul 17 akan digunakan untuk rapat darurat dengan klien besar dari Makassar terkait proyek infrastruktur logistik di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat membersihkan, Bayu melihat ada yang tertinggal di meja presentasi, flash drive milik kepala divisi IT. Bayu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku. Ia berniat mengembalikannya saat bertemu dengan yang bersangkutan. Setelah semua bersih dan rapi, Bayu kembali ke pantry. Saat ia sedang memisahkan sampah anorganik dan organik, kebiasaan yang ia pertahankan meski tidak diwajibkan, ponselnya berdering. Itu adalah istrinya, Wati, yang mengabarkan bahwa anak bungsu mereka, Dava, harus segera dibawa ke klinik karena demam tinggi. Kepanikan melanda Bayu. Ia harus segera pulang. Ia melihat jam, masih ada 45 menit lagi shiftnya berakhir, tetapi ini adalah keadaan darurat. Ia mengirim pesan izin mendadak kepada atasannya, namun belum ada balasan. Dalam keadaan terdesak, Bayu tahu ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya setengah-setengah. Ia masih harus menyelesaikan laporan bulanan inventaris yang diminta Hartono secara mendadak. Ia tidak mungkin mencatat semuanya secara manual sekarang. Bayu membuat keputusan berisiko. Ia mengeluarkan laptop usangnya. Dalam waktu 5 menit, ia membuka program sederhana yang ia rancang, memasukkan sisa data inventaris alat pembersih yang baru saja ia periksa di RRU dan area lobi, lalu mengekspornya dalam format spreadsheet yang diminta Hartono. Ia bekerja sangat cepat, matanya terpaku pada layar, jari-jarinya seolah memiliki memori otot sendiri. Tiba-tiba, ia teringat flash drive di sakunya. Daripada membawa flash drive itu dalam perjalanan ke Bekasi yang risiko hilangnya tinggi, Bayu berpikir untuk mencadangkan sebentar isinya ke dalam folder terenkripsi di laptopnya, lalu mengirimkan email pemberitahuan kepada divisi IT agar mereka segera mengambil flash drive yang ia tinggalkan di meja keamanan. Ia memasukkan flash drive itu, dan dalam proses menyalin data, pintu pantry kembali terbuka. Kali ini, yang masuk bukan hanya Hartono. Ada Rima Adiwijaya, sang CEO, berdiri tepat di sampingnya. Rima baru saja selesai berkeliling gedung didampingi Hartono untuk inspeksi mendadak ke berbagai sudut perusahaan. Hartono sengaja membawa Rima ke area servis untuk menunjukkan bagaimana ia mengontrol ketertiban. Melihat Bayu duduk santai dengan seragamnya, menatap layar laptop dengan fokus, sementara tangannya memegang flash drive yang mencurigakan, Hartono segera merasa menang. "Lihat Bu Rima, apa yang saya katakan," bisik Hartono dengan nada penghakiman yang jelas. "Jam segini seharusnya dia membersihkan koridor, tapi dia malah sibuk dengan gadgetnya. Jelas melalaikan tugas. Saya sudah peringatkan kemarin, tapi sepertinya dia tidak mengindahkan." Rima mengamati Bayu, ekspresinya tanpa emosi, namun matanya tajam. Bayu yang terkejut segera menutup laptopnya. Rasa panik dan bersalah merayapi dirinya, meskipun ia tidak melakukan kesalahan apapun. "Maaf Bu Rima, Pak Hartono, ini bukan seperti yang terlihat. Anak saya sedang sakit, dan saya harus menyelesaikan laporan ini cepat agar bisa segera pulang." Jelas Bayu, suaranya sedikit gemetar karena situasi darurat pribadinya dan tatapan menghakimi dari dua petinggi perusahaan. Hartono melipat tangan di dada. "Laporan apa Bayu? Tugasmu adalah membersihkan, bukan membuat laporan. Dan flash drive itu, apa isinya? Jangan-jangan kamu sedang menyalin data perusahaan, itu pelanggaran berat." "Tidak Pak, ini milik Pak Dimas dari IT, tertinggal di RRU. Saya hanya ingin mengirim email agar beliau tahu dan saya mencadangkannya sebentar. Saya tidak menyalin data rahasia Pak," bela Bayu mati-matian. Rima mengangkat tangan, menghentikan perdebatan mereka. Ia menatap Bayu lurus. Pandangan Rima tidak mengandung amarah, melainkan kekecewaan. Kekecewaan atas apa yang ia anggap sebagai ketidakdisiplinan di perusahaannya. "Saya tidak tertarik pada alasan," ujar Rima, suaranya datar dan final. "Di perusahaan ini, setiap karyawan memiliki peran yang jelas. Jika peran Anda adalah office boy, fokuslah pada kebersihan. Perusahaan ini memiliki divisi
divisi IT, divisi HR, divisi akuntansi. Anda tidak perlu membuat laporan inventaris dengan laptop mahal di jam kerja. Itu namanya pemborosan waktu dan melanggar etika profesional. Rima berpaling ke Hartono. Hartono, berikan dia surat peringatan keras. Jika ini terulang lagi, kita harus mengambil tindakan. Bayu tahu, ia sudah berada di ujung tanduk. Ia hanya bisa menelan ludah pahit, merasa bahwa setiap usahanya untuk menjadi lebih baik malah menjadi bumerang. Ia hanya ingin pulang dan merawat Dava, tetapi kini ia harus berhadapan dengan hukuman atas asumsi yang salah. Setelah insiden di pantry, Bayu menghabiskan malam yang berat. Dava ternyata mengalami demam berdarah dan harus dirawat. Pikiran Bayu terbelah antara kekhawatiran finansial dan rasa sakit hati karena dihukum di kantor. Ia kembali ke kantor keesokan harinya dengan hati yang berat, menerima surat peringatan SP pertama dari Hartono yang diserahkan dengan senyum kemenangan yang menjengkelkan. Pak Hartono, yang merasa kian dekat dengan CEO Rima, melanjutkan kampanyenya untuk menciptakan lingkungan kerja yang menurutnya ideal. Semua orang harus berada di kotak tugas masing-masing. Bayu, yang kini diawasi ketat, tidak lagi berani menyentuh laptopnya di kantor. Sementara itu, Rima Adiwijaya semakin frustrasi dengan kondisi internal perusahaan, terutama pada efisiensi operasional. PT Cakrawala Samudra adalah perusahaan logistik yang besar dan Rima ingin mempercepat proses digitalisasi. Namun, implementasi sistem manajemen internal SMI yang baru yang menelan biaya miliaran rupiah berjalan lambat dan sering mengalami bug. Hartono sebagai kepala operasional selalu menyalahkan staf lapangan yang tidak disiplin sebagai penyebab utama. Dan contoh utama ketidakdisiplinan di mata Hartono adalah Bayu. 2 hari setelah SP pertama, Rima mengadakan rapat mendadak dengan divisi HR dan operasional. Saya ingin lingkungan kerja yang bersih dari gangguan dan pemborosan. Saya melihat ada masalah serius terkait disiplin waktu, kata Rima, sambil memutar rekaman CCTV yang diambil oleh Hartono yang menunjukkan Bayu duduk di pantry dengan laptopnya. Hartono segera menambahkan bumbu. Bayu sudah 2 kali ditegur Bu Rima. Dia selalu mencari alasan untuk tidak melakukan pekerjaan utamanya. Saya khawatir ini menular. Jika seorang OB saja bisa santai dengan laptop di jam kerja, bagaimana dengan staf yang lain? Rima memijat pelipisnya. Tekanan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sangat tinggi. Ia melihat Bayu sebagai simbol resistensi terhadap aturan baru yang ingin ia terapkan. Rima adalah orang yang pragmatis dan efisien. Dia tidak suka drama. Saya tidak membutuhkan karyawan dari level manapun yang menyalahgunakan waktu kerja untuk kegiatan pribadi yang tidak relevan dengan tugasnya, tegas Rima. Dia seorang office boy, keahliannya membersihkan bukan membuat koda. Jika dia ingin menjadi teknisi IT, dia seharusnya melamar ke divisi IT, bukan mengganggu jam kerjanya dengan laptop di dapur. Manajer HR, Ibu Santi, mencoba menawarkan opsi lain. Mungkin kita bisa meninjau ulang tugasnya, Bu. Beberapa OB memang diberi tugas administrasi ringan. Tidak, Ibu Santi, potong Rima tegas. Saya tidak mau kompromi pada prinsip. Kita harus mengirimkan pesan kuat ke seluruh perusahaan. Jika seseorang sudah melanggar peringatan, kita harus tegas. Rima menatap Hartono dan Santi dengan tatapan dingin. Keputusan ini yang didasarkan pada asumsi dangkal dan laporan yang bias harus dibuat segera. Rima yakin bahwa menyingkirkan apel busuk akan meningkatkan moral disiplin secara keseluruhan. Saya tidak akan membuang waktu lagi untuk masalah ini. Berikan Bayu surat pemberhentian. Berikan kompensasi yang layak sesuai peraturan, segera proses hari ini juga. Saya ingin dia tidak lagi berada di PT Cakrawala Samudra pada akhir pekan ini. Putus Rima. Suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Hartono tersenyum puas. Ia berhasil. Ibu Santi dengan wajah yang menunjukkan keraguan moral segera memanggil Bayu. Bayu sedang sibuk menata ulang tumpukan tisu toilet di gudang saat dipanggil. Ketika ia masuk ke ruang HR, melihat Hartono berdiri di sana dengan ekspresi angkuh, Bayu tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya di Cakrawala Samudra.
Ibu Santi menjelaskan keputusan itu dengan nada menyesal. Bayu, perusahaan harus membuat keputusan sulit karena masalah disiplin waktu yang berulang. Ia menyerahkan amplop berisi surat pemberhentian dan cek pesangon. Bayu mengambil amplop itu, ia tidak marah, ia hanya merasa sangat lelah melawan stigma dan prasangka. "Apakah saya boleh bertanya, Bu Santi?" tanya Bayu. Suaranya tenang, menghadirkan kesantunan yang kontras dengan tuduhan yang diarahkan padanya. Ibu Santi menggeleng cepat. "Tentu saja tidak, Bayu. Anda adalah OB terbaik yang kami punya. Anda sangat teliti." "Lalu, apakah saya pernah menolak tugas yang diberikan?" "Tidak, Bayu. Anda selalu proaktif." Bayu mengangguk perlahan. Ia tidak menuntut penjelasan lagi. "Terima kasih atas kesempatannya, Bu Santi. Saya terima keputusan ini." Sebelum Bayu keluar, Hartono menyempatkan diri untuk menyindir. "Semoga kamu menemukan pekerjaan yang memperbolehkanmu main laptop sepanjang hari, Bayu. Jangan lupa, fokus pada apa yang kamu kuasai." Bayu menoleh, tatapannya dingin namun bermartabat. Ia tahu Hartono tidak tahu apa-apa tentang apa yang ia kuasai. "Pak Hartono," kata Bayu, suaranya pelan, "saya berharap yang terbaik untuk perusahaan ini. Saya harap sistem logistik baru yang mahal itu bekerja dengan baik. Karena jika tidak, Bapak mungkin akan merindukan seseorang yang mau mencari solusi sendiri untuk efisiensi kecil." Bayu keluar dari ruangan itu, meninggalkan Hartono yang merasa sedikit terganggu oleh kalimat terakhirnya. Bayu mengambil tasnya, memasukkan laptop usangnya ke dalam dan meninggalkan gedung Cakrawala Samudra tanpa menoleh ke belakang. Ia telah diusir, bukan karena ia malas, tapi karena ia dianggap terlalu pintar untuk pekerjaan yang ia jalani. Kepergian Bayu meninggalkan kekosongan yang nyata di area operasional. OB pengganti yang baru sangat jauh dari kata cekatan, dan mendadak tumpukan gelas kotor dan sampah kertas mulai terlihat di beberapa sudut. Pak Hartono mengabaikannya. Ia merasa lebih penting untuk fokus pada proyek besar, yaitu tender logistik strategis dengan BUMN perkapalan. Tender ini sangat krusial, bernilai ratusan miliar rupiah, dan akan menentukan posisi PT Cakrawala Samudra di industri selama 5 tahun ke depan. Presentasi final tender dijadwalkan 3 hari setelah Bayu diberhentikan. Rima Adiwijaya menghabiskan seluruh waktunya untuk mengawasi persiapan tender ini. Ia telah berinvestasi besar pada sistem manajemen logistik terpadu (SMI) baru yang diimpor dari Eropa, yang dijanjikan mampu mengintegrasikan seluruh data inventaris, alur pengiriman, dan pelacakan aset secara real-time. Keberhasilan presentasi tender sangat bergantung pada kelancaran demo sistem ini. Malam sebelum presentasi, seluruh tim operasional dan IT bekerja lembur. Mereka mencoba melakukan simulasi terakhir data pelacakan kapal dan gudang di Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan SMI yang baru. Pukul 23, kepanikan pecah. Sistem SMI yang baru tiba-tiba crash total. Layar-layar monitor menampilkan pesan error dan semua data yang seharusnya menjadi inti dari presentasi tender, termasuk rute optimalisasi pengiriman dan laporan historis kinerja, lenyap seolah-olah ditelan bumi. "Apa-apaan ini? Kenapa bisa crash?" teriak Rima, bergegas masuk ke ruang kendali, wajahnya pucat karena stres. Kepala Divisi IT, Pak Dimas, pemilik flash drive yang dulu diselamatkan Bayu, terlihat berkeringat dingin. "Kami tidak tahu, Bu Rima, sistemnya gagal otentikasi. Sepertinya ada kerusakan pada server utama di database pusat. Kami sedang mencoba restore, tapi prosesnya sangat lambat." Hartono yang tadinya angkuh, kini mondar-mandir panik. "Ini tidak boleh terjadi. Besok pagi kita presentasi. Kita menghabiskan miliaran untuk sistem ini. Harus ada backup. Dimas, mana backupnya?" Dimas menghela napas frustrasi. "Backup harian kami juga gagal, Pak Hartono. Mungkin saat crash terjadi, proses backup juga sedang berjalan, jadi data menjadi korup." Suasana berubah mencekam. Proyek ratusan miliar rupiah terancam gagal total hanya karena kegagalan sistem di menit-menit akhir. Rima merasakan kepalanya pusing. Semua efisiensi yang ia banggakan hancur dalam semalam. "Kita harus punya solusi alternatif," tuntut Rima. "Kita tidak mungkin datang ke klien hanya dengan presentasi PowerPoint kosong."
Tim IT bekerja bak kesetanan, mencoba berbagai cara untuk memulihkan data. Di tengah kekacauan itu, Rima menyadari sesuatu. Sistem SMI baru ini hanya berisi data operasional beberapa bulan terakhir, data historis yang sangat penting untuk menunjukkan rekam jejak cakrawala samudra dalam 5 tahun terakhir, sebagian besar masih mengandalkan sistem lama, SML, yang berbasis spreadsheet yang tidak terintegrasi dengan baik. Dimas, coba cari data historis di SML lama. Setidaknya kita bisa presentasikan data dasar, pintar Rima. Dimas mengangguk, namun SML lama adalah labirin data yang rumit dan tidak terorganisir. Semua laporan diketik manual dan disimpan dalam folder-folder yang membingungkan. Ini akan memakan waktu, Bu Rima. Data SML itu sangat berantakan. Sebelum SMI baru datang, tidak ada standar penamaan file yang jelas, keluh Dimas. Rima terduduk di kursi, merasakan beban kegagalan yang mungkin akan ia tanggung. Tiba-tiba, ia teringat perkataan Bayu beberapa hari yang lalu. Saya harap sistem logistik baru yang mahal itu bekerja dengan baik, karena jika tidak, Bapak mungkin akan merindukan seseorang yang mau mencari solusi sendiri untuk efisiensi kecil. Kata-kata itu bergema di benaknya. Rima mengabaikannya saat itu, menganggapnya hanya sebagai ocehan pahit seorang pegawai yang dipecat. Namun kini, di tengah keputusasaan ini, ia mulai bertanya-tanya, apa maksud Bayu dengan solusi sendiri untuk efisiensi kecil? Rima bangkit mendekati Dimas. Dimas, Bayu, office boy yang baru saja kita berhentikan, apa dia pernah membuat sistem atau program kecil di sini? Dimas mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Bayu, setahu saya dia hanya membersihkan. Oh, tunggu, dia memang sering berkutat dengan laptop usang di pantry. Pak Hartono sering marah karena itu. Hartono yang mendengar namanya disebut segera menyela. Itu hanya dalih untuk kemalasan, Bu Rima. Dia hanya main-main. Namun, Dimas melanjutkan, tapi saya ingat beberapa minggu lalu saya kesulitan mencari data inventaris kantor SML lama. Saya temukan satu folder aneh yang berisi spreadsheet dengan format yang sangat rapi dan diberi nama kode yang unik. Ketika saya tanya siapa yang membuat, Bayu bilang itu program kecil yang dia buat untuk dirinya sendiri agar dia tidak salah mencatat inventaris. Hati Rima mencelos, sebuah petunjuk kecil, sebuah kemungkinan samar muncul di tengah kegelapan. Bisakah Bayu memiliki backup data kita, atau setidaknya data historis yang sudah dia rapikan? Tanya Rima, suaranya dipenuhi harapan yang sangat tipis. Dimas menggeleng, saya rasa tidak Bu, itu data perusahaan. Tapi saya ingat satu lagi, Bayu pernah datang ke saya dan meminta izin untuk mengunduh beberapa template Python untuk data cleaning. Dia bilang dia sedang belajar. Rima menoleh ke Hartono, matanya kini penuh penyesalan dan amarah yang terpendam. Kita memecatnya karena menggunakan laptopnya untuk belajar dan mungkin untuk membantu membuat pekerjaannya lebih rapi dan efisien, Hartono. Padahal kita sedang membayar miliaran untuk efisiensi yang sekarang tidak berfungsi. Hartono terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia mulai menyadari bahwa penilaiannya terhadap Bayu mungkin bukan sekedar salah, melainkan sebuah bencana. Keputusan telah dibuat. Rima Adiwijaya, yang semalam suntuk berjuang melawan kegagalan sistem, pagi itu mengeluarkan perintah yang tak terduga. Temukan Bayu Satria. Dimas, Hartono, dan Santi, kalian bertiga harus mencari Bayu. Kita butuh apapun yang dia punya, atau setidaknya kita butuh otaknya untuk memecahkan kekacauan data historis SML lama yang tersisa. Perintah Rima. Prioritas utama kita adalah tender. Rasa malu karena memecatnya, kita urus belakangan. Dimas segera mencari kontak Bayu melalui database HR. Ternyata, Bayu tidak pernah mengganti nomor telepon. Di bawah teriknya matahari Jakarta yang kejam, Hartono mengenakan jas mahal yang kini terasa seperti beban penyesalan, dan Dimas yang membawa laptop perusahaan berangkat menuju alamat rumah Bayu di pinggiran Bekasi. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Bayu berada di sebuah warung kecil di depan gang sempit, bukan sedang beristirahat, melainkan sedang sibuk memperbaiki lampu LED milik tetangga. Ia mengenakan kaos oblong, terlihat sangat berbeda dari seragam OB rapinya. Bayu terkejut melihat dua petinggi cakrawala samudra berdiri di depan rumah kontrakan sederhananya. Pak Hartono,
Pak Dimas, ada perlu apa kemari? Tanya Bayu, suaranya dipenuhi keheranan. Hartono yang biasanya sangat formal, kini terlihat sangat canggung. Rasa gengsi menghalanginya untuk meminta maaf secara langsung. Dimas mengambil inisiatif. Bayu, kami datang mewakili Bu Rima dan seluruh perusahaan. Kami sedang dalam masalah besar. Sistem logistik kami crash total dan kami kehilangan data operasional yang sangat krusial untuk presentasi tender hari ini. Bayu mengerutkan dahi. Oh, saya turut prihatin, tapi apa hubungannya dengan saya, Pak Dimas? Saya hanya seorang mantan OB. Hartono akhirnya memaksakan diri untuk berbicara. Bayu, kami ingat spreadsheet yang pernah kamu buat, yang kamu sebut sistem efisiensi kecil itu. Apakah kamu menyimpan salinannya? Atau apakah kamu punya database yang lebih rapi dari SML lama? Bayu terdiam sejenak. Ia ingat betapa marahnya Hartono saat ia menggunakan laptop itu. Ia ingat bagaimana Rima menghakiminya. Kepedihan itu masih terasa segar. Saya tidak main laptop, Pak Hartono. Saya fokus pada tugas utama saya, Pak Hartono. Dan tugas utama saya sekarang adalah memperbaiki lampu ini. Jawab Bayu. Nadanya sarkastik namun tetap sopan. Dimas menyadari Bayu sedang melampiaskan kekecewaannya. Bayu, tolong lupakan perbedaan kita. Ini bukan tentang laptop atau seragam. Ini tentang ratusan karyawan yang bergantung pada tender ini. Jika kita gagal, perusahaan bisa terpuruk. Bayu menatap mereka. Ia bukanlah orang pendendam. Ia tahu betapa pentingnya tender itu bagi Cakrawala Samudra. Lagi pula, perusahaan itu telah memberinya pekerjaan dan pesangon saat ia membutuhkannya. Tunggu sebentar, kata Bayu. Ia masuk ke dalam rumah dan kembali membawa laptop usangnya. Ia membuka laptop itu di teras, membuat Hartono dan Dimas sedikit terkejut dengan kecepatan booting yang cepat. Jelas sistem operasinya sudah dioptimalkan. Saya tidak menyimpan data perusahaan secara ilegal, Pak. Itu melanggar etika, Pak. Tapi, untuk mempermudah pekerjaan harian saya pernah membuat backup mirror dari semua spreadsheet SML lama. Saya menduplikasi dan membersihkan datanya menggunakan program data cleaning sederhana yang saya buat, hanya untuk kebutuhan inventaris alat kebersihan dan logistik kantor. Jelas Bayu. Hartono dan Dimas mencondongkan badan ke layar laptop yang kecil itu. Di sana tersusun rapi folder-folder bertanggal berisi SML lama yang kini terlihat terstruktur dan mudah dicari, dikategorikan berdasarkan tanggal pengiriman dan jenis aset. Ya Tuhan, ini rapi sekali, seru Dimas. Matanya berbinar. Bayu, data ini jauh lebih bersih daripada data asli SML yang ada di server kami. Bayu mengangguk. Ya Pak, saya sering harus mencari catatan manual di gudang untuk memastikan barang. Jadi, saya rapikan datanya agar lebih cepat. Saya melakukan ini saat istirahat agar pekerjaan saya tidak terganggu. Mengapa kamu tidak pernah memberitahu siapa-siapa tentang program ini? Tanya Hartono. Kini suaranya penuh kekaguman yang terlambat. Bayu menatap Hartono dengan tatapan sedih. Saya sudah mencoba, Pak. Tapi saat saya mencoba menunjukkannya kepada Bapak di pantry, Bapak malah menuduh saya malas dan bermain. Saya tahu tempat saya, Pak. Saya hanya seorang OB dan ide saya tidak akan didengar. Penyesalan menusuk Hartono. Ia menyadari betapa piciknya ia menilai Bayu. Dimas segera menyalin semua data mirror yang sudah dirapikan Bayu ke dalam laptopnya. Data ini tidak menggantikan fungsi SMI yang crash, tapi setidaknya data historis yang rapi ini akan menyelamatkan presentasi tender besok. Mereka bisa menunjukkan rekam jejak perusahaan dengan data yang valid. Bayu, terima kasih. Kami baru saja menyelamatkan perut ratusan orang, kata Dimas. Tulus. Hartono akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. Ia menundukkan kepalanya sedikit. Bayu, atas nama divisi operasional dan diri saya pribadi, saya minta maaf. Saya telah salah menilai Anda. Saya menilai seragam Anda, bukan kemampuan Anda. Bayu hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak Hartono. Semoga Cakrawala Samudra berhasil mendapatkan tender itu. Mereka berdua pamit, membawa laptop yang berisi harta karun tak terduga. Mereka meninggalkan Bayu yang kembali fokus memperbaiki lampu LED sebagai seorang pria yang telah menemukan martabatnya di luar tembok korporat yang kaku. Hartono dan Dimas kembali ke gedung Cakrawala Samudra menjelang sore, membawa kabar baik. Data historis telah diselamatkan berkat Bayu. Rima Adiwijaya menunggu mereka di ruangannya.
Ruangan itu sunyi, dihiasi pemandangan spektakuler kota Jakarta, tetapi Rima tidak fokus pada keindahan itu, wajahnya tegang. Ketika Dimas menunjukkan spreadsheet yang diselamatkan Bayu, data yang diolah dengan rapi menggunakan skrip Python sederhana yang dibuat sendiri oleh seorang OB, Rima terdiam. Ia melihat detail dan efisiensi yang luar biasa. Bayu telah melakukan pekerjaan yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh tim IT dengan sistem miliaran mereka, data cleaning yang konsisten. Dia melakukan ini sendirian? Tanya Rima hampir berbisik. Ya Bu Rima, jawab Dimas. Dia bilang dia melakukan ini saat istirahat untuk mempermudah pekerjaan rutinnya. Dia belajar pemrograman otodidak hanya dari buku dan internet. Programnya sendiri sangat ringan, hanya beberapa ratus baris kode, tapi efektif luar biasa. Rima menyandarkan punggungnya di kursi. Rasa penyesalan yang mendalam mulai merayapi dirinya. Dia, seorang CEO yang dibanggakan karena visinya tentang efisiensi, telah memecat seorang karyawan yang benar-benar mewujudkan efisiensi hanya karena ia mengenakan seragam OB. Dia mengatakan dia membuat sistem inventaris untuk alat kebersihan. Hartono menimpali, nadanya penuh rasa bersalah. Saya menganggapnya mengada-ngada. Saya melihatnya sebagai pemalas yang ingin bermain-main dengan laptop. Saya benar-benar tidak melihat nilai tambah di balik seragam birunya. Rima menghela napas panjang. Dan saya, Hartono, saya memvalidasi asumsi picikmu itu. Saya menilai dia dari jabatannya, bukan dari kontribusinya. Saya berfokus pada aturan, tapi mengabaikan hasil. Kegagalan sistem SMI dan penemuan ini membuka mata Rima terhadap kelemahan terbesarnya, penilaian yang terlalu cepat dan kaku terhadap hierarki. Dia telah membuang permata hanya karena permata itu ditempat sampah. Berkat data Bayu, tim operasional segera menyusun ulang presentasi tender. Mereka dapat menunjukkan rekam jejak perusahaan yang solid dan terorganisir meskipun sistem utama sedang mati. Presentasi tender keesokan harinya berjalan sukses. Klien terkesan dengan kejujuran Cakrawala Samudra mengenai kegagalan sistem baru mereka, tetapi sangat kagum dengan detail data historis dan analisis rute yang disajikan. Tender ratusan miliar itu akhirnya dimenangkan oleh PT Cakrawala Samudra. Namun, kemenangan itu terasa hambar bagi Rima. Dia tahu kemenangan ini berdiri di atas jasa seorang pria yang telah dia usir. Setelah perayaan kemenangan tender, Rima memanggil Ibu Santi dari HR. "Santi, kita perlu memanggil Bayu kembali," kata Rima tanpa basa-basi. Ibu Santi terlihat ragu. "Sebagai apa, Bu Rima? OB baru sudah mulai bekerja, dan kami sudah membayar pesangon Bayu." "Saya tidak ingin dia kembali sebagai OB," tegas Rima. "Saya ingin dia kembali sebagai Special System Analyst untuk divisi operasional. Tugasnya adalah membangun sistem internal yang sederhana dan efisien, membantu menjembatani masalah data antara divisi IT dan divisi operasional. Dia akan bekerja di bawah Dimas, tetapi melapor langsung kepada saya." Hartono, yang juga hadir, tercengang. Kenaikan pangkat dari OB menjadi analis sistem khusus adalah lompatan yang sangat jarang terjadi di dunia korporat. "Gajinya?" tanya Santi. Rima tersenyum kecil. "Berikan dia gaji setara manajer muda. Dia pantas mendapatkannya. Dia punya inisiatif dan kemampuan yang lebih berharga daripada staf bergelar tinggi yang hanya bisa mengeluh." Rima menyadari bahwa untuk memperbaiki citranya dan etos perusahaan, ia harus mengakui kesalahannya secara terbuka, dan itu berarti memberikan pengakuan yang layak kepada Bayu. Pencarian Bayu dimulai kembali. Kali ini, Rima tidak mengirim Hartono yang penuh gengsi. Ia memutuskan untuk pergi sendiri, didampingi Ibu Santi. Rima tahu, permintaan maaf yang tulus harus dilakukan secara pribadi. Mereka menemukan Bayu sedang mengajar privat komputer untuk anak-anak di sebuah sanggar sederhana di dekat rumahnya. Ia tampak bahagia, dikelilingi anak-anak yang kagum pada keahliannya. Saat melihat Rima, Bayu terkejut. CEO muda itu kini tidak memakai setelan formal. Rima mengenakan blus sederhana, menghilangkan jarak hierarki yang biasanya ia jaga. "Bayu," sapa Rima pelan. Bayu berdiri tegak. "Bu Rima, selamat atas kemenangan tendernya. Saya senang data itu bisa membantu." Rima menatapnya lekat-lekat. "Bayu, saya tidak datang untuk berterima kasih atas data. Saya datang untuk meminta maaf, secara tulus."
Rima menceritakan bagaimana ia membiarkan asumsi dan penilaian Hartono mengendalikan keputusannya. Ia mengakui telah gagal melihat potensi Bayu hanya karena terhalang oleh pandangan klise tentang seragam seorang OB. Keputusan saya memecat Anda adalah keputusan paling bodoh dan paling mahal yang pernah saya buat untuk perusahaan ini. Anda tidak malas, Anda adalah orang yang proaktif dan brilian, kata Rima, suaranya dipenuhi penyesalan. Saya tahu permintaan maaf tidak cukup, jadi saya punya tawaran. Tolong kembalilah ke Cakrawala Samudra, bukan sebagai OB, tapi sebagai Special System Analyst. Anda akan dibayar sesuai dengan kemampuan Anda, bukan seragam Anda. Bayu mendengarkan semua itu, matanya berkaca-kaca, bukan karena tawaran gaji atau jabatan, tetapi karena pengakuan yang selama ini ia dambakan, pengakuan bahwa ia lebih dari sekedar sapu dan kain pel. Bayu Satria tidak langsung menerima tawaran Rima. Ia meminta waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Keputusan ini bukan lagi tentang uang, melainkan tentang tempat di mana martabatnya akan dihormati. Ia harus memastikan bahwa lingkungan Cakrawala Samudra benar-benar berubah. Keesokan harinya, Bayu menelepon Rima. Ia setuju untuk kembali. Ketika Bayu melangkah masuk ke lobi PT Cakrawala Samudra, tidak ada lagi seragam biru muda. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana bahan yang pantas, membawa laptop usangnya yang kini ia juluki senjata rahasia. Namun perbedaan terbesar terjadi di ruang rapat besar. Rima Adiwijaya mengadakan pertemuan khusus untuk mengumumkan restrukturisasi dan, yang paling penting, perkenalan Bayu. Di hadapan seluruh jajaran manajer dan staf senior, termasuk Hartono, yang kini terlihat jauh lebih rendah hati, Rima berdiri di podium. Minggu lalu, kita hampir kehilangan proyek terbesar kita karena kegagalan sistem. Kita berhasil menang, bukan karena teknologi miliaran kita, melainkan karena inisiatif dan kecerdasan seseorang yang kita nilai rendah, ujar Rima. Ia mengarahkan tangannya ke Bayu. Inilah Bayu Satria. Beberapa hari lalu, kita mengenalnya sebagai office boy. Kita memecatnya karena salah menilai kegiatannya menggunakan laptop. Kita menuduhnya malas, padahal dia sedang membangun fondasi efisiensi untuk dirinya dan perusahaan. Rima kemudian menjelaskan peran baru Bayu. Mulai hari ini, Bayu Satria adalah Special System Analyst kita. Tugas utamanya adalah memastikan semua sistem kita, dari yang paling kompleks hingga yang paling sederhana, benar-benar bekerja dan efisien. Saya ingin kita semua belajar dari kesalahan ini. Rima menatap Hartono. Hartono berdiri, menarik napas, dan melakukan hal yang paling sulit baginya, mengakui kesalahan di depan umum. Saya, Hartono, di sini secara resmi meminta maaf kepada Bayu. Saya membiarkan jabatan menghalangi pandangan saya. Saya berjanji, mulai hari ini, saya akan menilai orang berdasarkan karya mereka, bukan seragam mereka, ucap Hartono tulus. Bayu melangkah ke depan dan menjabat tangan Hartono. Terima kasih Pak Hartono, saya menghargai pengakuan Bapak. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Para karyawan lain yang selama ini diam-diam menyaksikan kebaikan dan ketekunan Bayu merasa lega. Bayu memulai tugas barunya dengan gemilang. Ia tidak hanya merancang sistem manajemen inventaris operasional baru yang jauh lebih mudah diakses daripada sistem Eropa yang mahal itu, tetapi ia juga menggunakan kemampuan data cleaning otodidaknya untuk membantu divisi IT menyaring data korup dari sistem yang crash. Ia menjadi penghubung yang sempurna antara ide-ide teknis dan kebutuhan operasional lapangan. Dalam waktu 6 bulan, efisiensi operasional PT Cakrawala Samudra meningkat drastis. Bayu, si mantan OB, kini mendapatkan meja kerja khusus di divisi IT, laptop usangnya diganti dengan perangkat tercanggih oleh perusahaan, dan ia selalu menyumbangkan ide-ide inovatif yang seringkali jauh lebih praktis daripada solusi yang ditawarkan oleh konsultan berbayar mahal. Bayu tidak hanya mendapatkan jabatan, ia mendapatkan kembali martabat dan pengakuan yang layak. Rima Adiwijaya juga belajar pelajaran berharga. Seorang pemimpin sejati harus melihat melampaui gelar dan seragam, dan keberanian untuk mengakui kesalahan adalah fondasi kepemimpinan yang kuat. Kisah Bayu menjadi legenda di PT Cakrawala Samudra, sebuah pengingat bahwa keahlian tidak selalu datang dari gelar universitas bergengsi, melainkan dari inisiatif, ketekunan, dan kemauan keras untuk belajar.
Dalam kutipan hikmah atau moral, jangan pernah membiarkan jabatan atau seragam seseorang menjadi tirai yang menghalangi pandangan Anda terhadap potensi dan kecerdasannya. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada peran yang diberikan kepadanya, tetapi pada inisiatif dan hati yang ia bawa ke dalam peran tersebut. Menghakimi orang dari penampilan luar adalah kesalahan termahal yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin.